Halo Sobat BMTV, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella berkesempatan untuk kedatangan tamu, teman ngopi kita yang jauh-jauh dari negara lain, oh enggak ya, dari lintas kabupaten, lintas provinsi ya kan. Ada di Jakarta, ada Mas Trio yang hadir untuk menemani malam kita malam hari ini. Selamat malam Mas Trio. Halo, selamat malam. Halo, ini kita tayangnya nanti malam ya. Tapi kita Iya, syutingnya iya, iya. siang ya, nggak apa-apa. Kejar tayang ya, mohon maaf. Oke, oke. Oke, Mas Trio ini adalah salah satu orang yang bergerak di Sekolah Programming Indonesia gitu. Nanti Mas Trio bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk Sekolah Programming Indonesia itu apa dan sebagainya. Tapi Bella sebelumnya pengen tanya nih, hari-hari ini nih Mas Trio itu kerjaannya lagi ngapain nih? Lagi sibuk ngapain? Oke. Halo semua. Halo. Sibuknya apa? Ya, lagi saya bekerja di Sekolah Programming Indonesia. Sekarang kebetulan eh, kita masuk ke sekolah-sekolah ya untuk memperkenalkan teknologi dengan cara workshop gitu. Jadi ya di situ ketemu beberapa kepala sekolah, anak-anak, nggak cuma di kota gitu, tapi sekarang kita punya kesempatan untuk bisa sharing untuk apa ya, pendidikan teknologi gitu. Jadi sekarang kita lagi fokus untuk masuk ke sekolah-sekolah gitu. Oke. Nah, Mas Trio ini berarti sekarang ada di Jakarta Barat, bener nggak sih? Iya, Oh. saya di Jakarta Barat, tepatnya di Cengkareng. Kalau teman-teman boleh main gitu ke Ruko, Taman Surya 5. Ya, Ya, nanti mungkin editor bisa kasih alamatnya ya, Mas Editor, mohon dicatat. Dan ya, ya. fun fact ya, ternyata Mas Trio ini bukan asli Jakarta, tapi aslinya mana nih Mas? Saya asli Surabaya, jadi lahir di Surabaya, baru ke Jakarta waktu kuliah gitu, Oke. sampai sekarang kerja. Wow, luar biasa sekali. Oke, kita sudahi basa-basinya. Jadi Bella itu pengen tahu sih secara detail, kenapa sih membangun Sekolah Yep. Programming Indonesia nih Mas Trio nih? Kenapa memilih untuk uh, membangun ini nih Sekolah Programming Indonesia? Padahal kan ada banyak sekolah yang mungkin diminati banyak anak juga nih selain sekolah programming. Mungkin ada sekolah Ya, pendidikan karakter, ya, ada sekolah alam dan sebagainya. ya, Kenapa memilih untuk ya, membangun Sekolah Programming Indonesia ini? ya. Ya, awalnya saya nggak tahu ya, Mbak Nabela ya, Mm-mm. Nabela. 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 Oke. Saya sebenarnya nggak tahu pertama kali. Jadi ceritanya itu awal sekali itu saya lagi melakukan research di Malaysia gitu, dan kebetulan teman-teman saya itu ada di Sekolah Musik Indonesia gitu. Jadi base campnya di Sekolah Musik Indonesia. Singkat cerita di situ mau mengadakan acara graduation, lalu saya diminta untuk membantu membuat keramaian. Jadi sambil saya jalan, saya memang mengerjakan di beberapa bidang robotik gitu, dan kita mengerjakan olimpiade, dan di situ saya diminta mengadakan lomba robotik. Singkat cerita di situ saya mulai masuk lagi ke sekolah-sekolah, dan yaitu sekarang juga saya masuk ke sekolah-sekolah gitu. Masuk ke sekolah-sekolah untuk kenalin bukan programming pertamanya Mbak Nabela. Jadi basic saya itu mekanik dan fisika gitu kan. Jadi Oke. saya mengenalkan robotik. Jadi saya mengenalkan robotik ke sekolah-sekolah. Ya seperti kita tahu, di Jakarta pun masih banyak sekolah yang masih belum ada apa ya, yang membekali anak-anak di bidang teknologi khususnya di robotik gitu kan. Nah, saya sendiri itu berbekal dari olimpiade robotik yang dilakukan. Oke. Jadi saya lihat sekolah-sekolah ini tidak perlu punya robot gitu. Jadi ceritanya seringkali lomba robot itu yang dilombakan adalah robotnya gitu loh Mbak.
Lalu Ya. justru saya kebalik gitu. Saya masuk ke sekolah-sekolah untuk nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak gitu. Meskipun sekolah ini belum pernah robotik, nanti kita adakan pembekalan. Singkat cerita, saya masuk ke sekolah-sekolah, seringkali saya ditolak justru di sekolah yang negeri yang menganggap teknologi itu di luar jangkauan gitu. Wah, Oke. mungkin gara-gara itu ya, mungkin gara-gara itu saya ngerasa kok saya kasih gratis nggak mau, terus saya kasih sesuatu yang baru nggak mau. Mungkin dari itu mulai saya ingin punya hati yang lebih untuk share apa yang saya dapatkan, karena memang saya belajar robotik sendiri itu ya juga karena saya dibantu ya, saya dididik sama profesor saya gitu dengan semua fasilitas dan gratis gitu. Mungkin hal itu juga yang membuat saya ingin share juga dari apa yang saya dapatkan. Singkat cerita, sekolah hampir 80-70% sekolah yang ikut lomba di acara yang kita buat gitu, mereka sekolah yang belum pernah lomba robotik, bahkan anak-anaknya belum belajar robotik gitu. Nah, ada satu siswa yang kami didik itu ternyata dia justru yang menang juara 1. Nah, singkat cerita, habis cerah lomba ada kepala sekolah, ada ibu-ibu, ada guru-guru juga yang ikut pembekalan, bahkan setelah lomba datang ke saya gitu, anak saya kok bisa ikut lomba yang kayak gini-gini gitu, saya nggak tahu gitu. Oh ya Bu, memang yang dilombakan ya seperti ini gitu. Anak-anak saya harap senang ya Bu gitu. Ternyata di situ langsung diminta, bisa nggak anak saya les di situ, padahal belum ada SPI ceritanya. Jadi memang pakai nama SPI, saya sendiri tidak tahu sekolah programming Indonesia itu apa. Karena memang founder kita ya Pak Hani Setiawan itu memang yang mendapatkan tersebut, yang punya gambar tersebut. Tapi ya itu ya ceritanya malah justru saya sendiri tuh kayak dapat apa yang kok Hani dapat ya, gitu. Pak Hani dapat gitu. Nah singkat cerita di situ saya mulai masuk ke pendidikan sebenarnya gitu. Memang saya pernah mendampingi Olimpiade robot, tapi tidak pernah menyiapkan sebuah materi atau kurikulum untuk mengajarkan anak. Singkat cerita, karena sudah ada yang membayar secara 6 bulan di depan gitu, saya nggak mau itu kayak ke kontrak untuk mengajar anak tersebut selama 6 bulan. Tapi dalam perjalanan ternyata memang Tuhan kasih sesuatu yang baru ya di hati saya untuk bisa mengerti di dunia pendidikan gitu, sampai benar-benar di akhir-akhir ini kita mulai masuk ya tadi saya cerita ke sekolah gitu, kurikulum yang kita coba bangun, kurikulum yang coba kita cari tahu untuk Indonesia ternyata memang mulai dipakai di sekolah dan kita berkenan untuk bisa mulai share ya apa yang kita lihat gitu, kayak gitu Mbak Nabel. Oke, wow, luar biasa banget nih. Kalau boleh tahu nih Mas Trio, ini berarti awal mula yang waktu Olimpiade itu tahun berapa? Saya itu Olimpiade, ya saya pendamping Olimpiade 2016 kok. 2016, itu berarti 2017. berawal dari 2016-2017 itu ya, sampai akhirnya? Iya, itu masih kuliah, saya diminta. Ceritanya profesor saya itu memang ahli di bidang robotik dan lomba Olimpiade robotiknya itu yang menyelenggarakan atas nama Pak Prof namanya Riza Muhida gitu. Nah di situ saya diminta untuk menjadi pendamping di situ. Saya melihat sebuah suasana, sebuah pembelajaran yang baru saya lihat sendiri gitu. Loh kok beda ya caranya? Ternyata anak-anak ini benar-benar yang diadu itu bukan robotnya, tapi bagaimana anak waktu dibekali mereka bisa membuat sesuatu yang menjawab challenge-nya atau menjawab tujuannya gitu. Nah di situ banyak sebuah kreativitas yang tidak saya pikirkan, seperti contoh ya kapan lalu waktu saya Olimpiade mendampingi, ada satu anak SD yang membuat sebuah suling itu pakai robot gitu, jadi tidak ditiup manusia tapi benar-benar ditiup sama ya robot. Sama dinamo yang berputar lalu menghasilkan angin, lalu dia bisa meniupkan sesuai dengan nadanya dan ada robot yang menari gitu. Dan kebetulan waktu itu robot yang saya dampingi itu ternyata menang juga gitu, bikin robot batik gitu. Itu juga yang buat saya pakai saya skripsi gitu. Dan selesai cerita akhirnya memang jalan sampai sekarang adanya sekolah programming, dan itu memang perjalanan panjang gitu, sampai saya
yakin juga namanya programming karena memang basic saya kuat sekali di robotik dan mekanik ya. Oke. Eh, itu jurusannya Mas Rio tadi apa? Mekanik dan teknik fisika atau apa? Bukan, aku teknik fisika. Ya, itu kayaknya nggak terlalu berhubungan deket ya sama programming. Bener nggak sih? Atau aku yang nggak tahu? Kita diajarin programming, jadi kita pakai MATLAB, kita pakai banyak beberapa software programming untuk membantu kita secara perhitungan matematika, gitu, secara formula dan sebagainya, yang membuat kita punya hasil yang lebih maksimal ya. Kalau misalnya kita hitung ya bisa, tapi kan bisa berbulan-bulan bahkan bisa berminggu-minggu gitu, dan ada errornya juga kalau kita hitung sendiri. Itu kenapa saya belajar diajari programming waktu itu. Tapi sebenarnya terasanya bukan di situ, terasanya justru waktu saya ikut research dengan dosen saya gitu. Nah di situ mulai terbangunlah untuk masuk ke dunia programming yang menggerakkan sebuah hardware gitu. Gitu. Terus kalau apa namanya, berdirinya nih resminya Sekolah Programming Indonesia itu di tahun berapa, Mas? Aku lupa. Jadi Solo itu aku lupa. Sekitar 2000. Berarti kan after 2017 dong, pastinya dong. Enggak, gini ceritanya itu Pak Hani dan tim sudah membuat SPI ya Oh di gitu, Solo. oke. Iya, jadi saya itu mengerjakan SPI benar-benar belum tahu gambarannya sendiri, jadi real case-nya belum tahu ceritanya seperti apa, tapi anehnya itu apa yang saya kerjakan, apa yang saya temukan ini sama sesuai dengan apa yang didapat oleh teman-temannya di Solo, dan di situ kita mulai jalan karena memang ya SPI yang di Solo jadinya sebuah company di bidang aplikasi atau software, dan kami yang di Jakarta lebih lebih mendetailkan apa di bidang pendidikannya, sehingga kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang kita coba kerjakan yang di Jakarta ini gitu. Dan sama ternyata dalam perjalanan ya kata computational thinking ini keluar. Wow. Oke, begitu, untuk saat ini maaf saya lupa. Nggak apa-apa. Untuk saat ini siswa yang ada di Sekolah Programming Indonesia ada berapa nih, Mas? Siswa kami yang di Ruko sendiri 30 ya. Wow. Untuk yang ke sekolah tidak bisa dihitung siswa mungkin ya, karena hitungannya kelas gitu, jadi ada unit gitu, karena dalam satu kelas itu bisa 30 sampai 20. Wow. Dan kita ada beberapa kelas yang di luar Jawa. Wow. Nah itu kenapa sistem perhitungannya kelas. Nah itu juga yang membuat kami senang ya, bisa ketemu orang banyak, ketemu guru-guru yang pengen banget ya anaknya ini gak ketinggalan, apalagi yang di daerah-daerah. Iya, kalau kita nonton anak zaman sekarang tuh udah lekat banget ya sama teknologi, bahkan kalau nggak salah nih Mas Trio tuh sempat sharing sama Mbak Rosi, dan Mbak Rosi sharing sama saya nih bahwa ada anak yang di dalam kandungan itu sudah melekat banget nih sama yang namanya teknologi gitu katanya. Itu benar nggak sih yang Mas Rio omongin itu? Iya, jadi mungkin yang dimaksud adalah digital literasi ya, kemampuan kita belajar secara digital ya. Ya real case-nya ya apa yang saya alami ya, seperti saya ke ibu saya ya, ngajarin WA dulu awal-awal sampai sekarang ya juga ngirim foto, ngirim video masih susah ya, ngetik masih lama, tapi ponakan saya, cucu dia itu bisa streaming pakai tanpa diajari gitu. Streaming dia main Roblox, streaming dia main sesuatu, Minecraft gitu. Dan streamingnya tidak pernah ada yang mengajari, bahkan bapaknya sendiri nggak ngajarin gitu. Nah di situ sebenarnya kita bisa lihat secara jelas ya, generasi yang di bawah ini punya kemampuan digital yang lebih baik daripada generasi saya atau generasi yang bahkan ibu-ibu orang tua kita gitu. Memang ada perubahan tersebut yang membuat anak-anak ini lebih cenderung bisa memakai teknologi untuk mereka belajar, mereka hidup, mereka bergaul, dan ya setiap generasi itu mempunyai
keunikan tersendiri dalam dia mendevelop atau berkembang ya. Mhm. Karena memang contoh kayak sekarang yang paling relevan adalah kita belajar tidak bisa ya ke kelas juga ya, itu paling nyata sekarang ya. Kita Iya. belajar pakai YouTube, kita belajar pakai sosial media, kita belajar pakai banyak hal, dan itu tidak dialami oleh generasi orang tua kita atau bahkan kita. Saya sendiri pun dulu enggak ya bisa lah belajar di YouTube, tapi tidak sesering anak-anak sekarang ya. Iya. Di mana-mana mereka bisa belajar dari banyak hal gitu. Nah itu yang saya coba lihat ya dari digital literasi itu. Itu juga yang kenapa saya share tentang teknologi, karena memang teknologi ini alat untuk kita bisa belajar atau bahkan nanti kita berkarya gitu. Bahkan nanti ke depan bisa pakai Indonesia untuk sebagai identitas kalau negara kita tidak tertinggal dengan teknologi yang ada. Wow, iya sih, benar banget sih. Kadang orang-orang tua kita itu kayak nggak terlalu ngeh gitu, bahasanya ya, nggak terlalu ngeh gitu kalau ternyata pendidikan untuk programming, untuk teknologi itu penting juga nih untuk anak-anak zaman sekarang, karena mau nggak mau mereka yang berhadapan langsung nih sama teknologi, dan ternyata ada sekolah programming Indonesia yang sampai akhirnya pegang tongkatnya nih untuk mendidik anak-anak zaman sekarang. Nah, ada kesulitan tertentu nggak sih Mas ketika ngajarin anak-anak zaman sekarang nih gitu, baik secara offline maupun online nih, ada kesulitan nggak? Ya, untuk anak-anaknya justru enggak ya, karena malah justru banyak orang tua yang mulai belajar untuk melihat apa yang terjadi di generasinya gitu. Contoh hal praktis ya, ada nama murid saya gitu, orang tuanya sering cerita, sering share gitu. Ya di situ saya sempat kaget kenapa orang tua tersebut bisa percaya dan bisa share tentang struggle-nya tersebut ya. Ya sama, dia main Roblox gitu. Kalau di Roblox kita membuat sebuah maps itu kan nanti ngasilin uang ya. Tapi satu hal yang saya lihat secara konkret adalah orang tua tersebut mulai melihat kalau ke depan ini pekerjaannya bisa berubah. Nah, contohnya adalah di Indonesia sudah mulai didukung dengan e-sport. Jadi main game saja sudah didukung dengan pemerintah, dan itu termasuk cabang olahraga ya. Terus gimana dong dengan orang tua sekarang yang melihat orang tuanya, aku latihan lomba nih mah gitu. Itu benar-benar terjadi. 17 Agustusan, kamu kok nggak belajar ini latihan untuk bisa lomba di sekolah. Latihannya main ML. Tapi yang saya mau cerita adalah seperti sekarang ya, mungkin 5 tahun atau 7 tahun kemarin pernah enggak kita kepikir ada Gojek? Enggak sih. Atau pekerjaan-pekerjaan yang secara online. Bahkan nanti ke depan malah isunya orang-orang yang di depan teller itu bakal hilang. Jadi yang mau share justru ada sebuah perubahan yang sangat besar waktu kita tidak bisa melihat generasi yang di bawah ini sedang terjadi apa gitu. Jadi contoh ya, ibu tadi sudah bisa melihat, Mister, saya mau dong anak saya ini tidak cuma main game, tapi bisa tidak diajarin untuk bisa membuat games gitu. Jadi memang kita sendiri ngajarin dia untuk belajar bikin games. Kenapa kayak gitu? Karena memang itu adalah sebuah cara untuk saya bisa masuk ke anak-anak gitu, dengan cara apa yang dia sukai. Dan kita perlu tahu kalau di games itu ada matematika yang sangat kuat, Mbak Nabela gitu. Jadi ada logik yang sangat kuat di situ. Dan sebelum saya masuk ke Indonesia yang ke depan, di Indonesia yang di belakang dulu itu industri kita sangat tertinggal. Contoh emas, silikon dan sebagainya, kita harus ekspor. Kita tidak punya smelter untuk bisa memurnikan apa yang kita punya, sehingga kita harus beli lagi. Nah sama, kalau misalnya kita lihat untuk ke depan, apakah kita punya developer game? Apakah kita punya orang-orang atau anak-anak muda yang bisa membuat sebuah games untuk Indonesia sendiri? Ya kita cukup bangga ya. Kita harus bangga dengan Pak Nadiem. Gojek itu buatan Indonesia dan dipakai untuk negara lain. Salah satunya seperti itu. Kenapa kita masuk ke sekolah anak-anak SD? Karena saya harap dengan bekal teknologi ini, anak-anak ini mulai mengerti. Karena memang Pak Nadiem itu di tahun 2020 sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah dan menyenangkan kata computational thinking. Itu kata yang menyenangkan buat saya karena sesuai dengan pemerintah ya. Jadi memang coding ini akan ditaruh di sekolah-sekolah, bukan karena Pak Nadiem ini coding atau Gojek, tapi memang ke depan itu memang programming ini seperti bahasa teknologi, Mbak Nabela. Contoh saya ya, saya di robotik, saya di bagian yang otomatik gitu.
saya mau masuk ke sebuah, contoh lah kita masuk ke mall, pernah terpikir enggak gimana cara terbuka dan sebagainya. Itu ada sebuah logik dan sebuah perintah yang kita masukkan dalam komputer untuk ditaruh di sebuah pintu gitu. Dan itu yang nanti ke depan akan dipakai anak-anak untuk membuat sebuah teknologi yang baru untuk Indonesia. Dan kita harap anak-anak yang mulai melihat kebutuhan sekitar, mulai kebutuhan sekolahnya, rumahnya, bahkan nanti di usianya yang sudah dewasa, kemampuan dia melihat kebutuhan sekitar untuk masalah yang terjadi di Indonesia ini, mereka bisa pakai teknologi itu menjawab masalah tersebut gitu, atau bahkan bisa membuat solusi terhadap kebutuhan yang ada di sekitar mereka. Khususnya saya harap untuk Indonesia ya, syukur-syukur dipakai juga untuk negara lain gitu, sehingga ya kita bisa menghasilkan teknologi yang baik untuk negara ini maupun untuk negara yang di luar Indonesia gitu. Iya, wow. Seperti itu. Wow, luar biasa banget sih. Berarti memang apa yang dibagikan sama Mas Trio tadi, ketika mengajar anak-anak itu ya mereka kayak udah ada settingan sendiri, jadi nerimanya itu lebih mudah gitu ya Mas ya. Kadang aku juga salah satu orang yang bukan meremehkan sih. Emang bisa ya anak-anak belajar kayak gini ya? Soalnya aku nonton aku sendiri kan, aku kan nggak terlalu paham nih sama teknologi yang coding dan sebagainya itu. Tapi ternyata ketika nonton ada salah satu anak dari Om Sigit dan Tante Desi yang ada di program Bilurnya itu, ada Selin, dia belajar robotik, belajar aplikasi apa itu aku nggak tahu gitu kan. Dan ternyata dia bisa gitu loh, semudah itu dia bisa menangkap gitu ya. Itu luar biasa banget sih. Untuk generasi Z, generasi apalagi setelah ini kita nggak tahu gitu kan. Tapi memang dari situ aku bisa menangkap bahwa teknologi ini yang ada di depan nih setelah ini gitu. Dan aku bersyukur ketika ada sekolah program Indonesia juga yang mau berjalan gitu kan. Dan aku mau tanya juga nih Mas, sekolah program Indonesia ini goals-nya itu apa sih Mas kalau boleh tahu? Iya, setiap saya share awal untuk mengenalkan workshop ya, untuk mengenalkan teknologi ke sekolah itu, saya kasih gambar perubahan teknologi gitu. Perubahan teknologi ini kan mengubah banyak hal, dan tujuan saya itu menempatkan SPI itu mempersiapkan untuk ke era 5.0, Society 5.0 gitu. Dan itu yang nanti ke depan itu kita harap kita tidak kecolongan lagi. Nah, ya memang kita bagian kecil dari, saya yakin banyak orang yang seperti sekolah programming Indonesia yang punya hati di pendidikan teknologi ya. Saya harap sendiri kita punya suatu sumbangsih yang cukup untuk mempersiapkan generasi untuk bisa menciptakan teknologinya sendiri gitu, memasuki era 5.0 tadi gitu sih Mbak. Oke. Itu kan yang jangka panjangnya ya Mas ya. Kalau jangka pendeknya nih, what next nih setelah sekolah program Indonesia ke sekolah-sekolah, buka kelas di mana-mana, what next setelah ini apa nih Mas kalau boleh tahu nih yang bisa dibagikan? Ya pastinya kita punya harapan anak-anak ini bisa langsung terjun ya, mengaplikasikan apa yang dia punya ya. Contoh kecil yang tadi disampaikan dari Mbak Nabela ya, kita nggak ngerti ya anak-anak kok bisa belajar itu. Iya, saya juga waktu ngajari itu juga kaget sekali loh. Wah bisa ya, aku belajar di SMK, aku belajar di kuliah, tapi anak-anak belajar di 2 SD. Wah saya itu benar-benar, wah kok bisa kayak gitu. Harapan saya sangat praktis untuk ke depan gitu. Saya harap kita sekolah programming ini bisa diakui ya sebagai materi yang cukup untuk bisa langsung dipakai untuk mengaplikasikan kayak diakui lah sertifikatnya gitu, untuk bisa langsung teraplikasi di daerah tersebut atau di suatu wilayah memang tertinggal. Jadi memang salah satu kita tidak bisa melihat teknologi yang paling depan itu di kota, by the way. Oke. Ya. Karena kalau kita mau lihat teknologi yang mungkin renewable energy atau yang terdepan, justru kita ada di daerah. Contoh solar panel dan sebagainya, kita tidak mungkin ketemu di sebuah kota yang terintegrasi dengan baik, kecuali memang negara maju ya. Kalau di Indonesia justru ada sebuah tokoh yang saya hormati gitu, namanya
Ricky Ellison gitu. Dia membuat sebuah desa yang free dari PLN, jadi punya energinya sendiri. Nah, saya harap dampak dari SPI bila nanti sudah masuk ke sekolah, mereka juga bisa, yaitu tadi menjawab kebutuhan daerahnya gitu. Mereka langsung bisa aplikasikan, bahkan saya harap itu bisa membuat daerah tersebut sama ya, karena teknologi itu kuncinya menyetarakan apa yang tidak setara. Oke. Jadi karena contoh kita zoom kayak gini ya, semua daerah mempunyai akses yang sama, kesetaraan yang sama gitu. Dan kenapa saya masuk ke daerah-daerah, karena saya harap mereka punya kesempatan yang sama untuk apa ya, untuk membuat daerahnya ini memang lebih maju gitu. Jadi kesetaraan ini bisa dibantu oleh teknologi gitu Pak. Wow. Dan itu kenapa harapan saya salah satunya diadakannya ada sampai ke tahun ke-6 mereka sudah bisa pakai ya teknologi ya, dan itu sudah standar untuk bisa kerja di industri. Saya harap di situ untuk bisa bantu ke daerahnya. Gitu sih Mbak. Ini keren sih, menyetarakan yang tidak setara. Itu mungkin jadi judul di ngopi kali ini. Mungkin ini menarik sih. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, Sekolah Program Indonesia ini mengajar anak-anak dari usia berapa sampai berapa kalau boleh tahu? Apakah TK sudah ada yang diajar atau mulai dari SD atau seperti apa? Ya, kita masuk dari kelas 1 SD. Oke. Jadi 1 SD sampai ke SMA gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena memang kita sekarang lagi fokus di situ dan kurikulum kita lagi dimatangkan di situ gitu. Memang, dan ini yaitu kembali lagi ya, kenapa di situ, karena memang saya mau masuk ke generasi yang di bawah ya, yang mulai dari kecil-kecil gitu. Dan kalau kita mau belajar minimal dari kami sebenarnya dia bisa baca tulis. Tapi kemarin yang tadi disampaikan Selin itu saya ngerti dia belajar baca dan nulisnya itu di SPI. Saya kaget juga gitu. Mereka mulai belajar di situ. Dan sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi, kalau programming kan dia nggak ngomong tentang baca tulis ya, tentang logik ya. Itu sudah disiapin. Tapi kita sendiri lebih fokus ke SD sampai ke SMA gitu. Oke. 6 sampai 16 ya. 6 sampai 16. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini mungkin apa ya? Pertanyaan terakhir nih, Mas. Bukan pertanyaan sih, ini slot terakhir aja. Aku pengen Mas Rio memberikan apa ya, sedikit pesan gitu untuk sobat BMTV terkait mungkin teknologi atau mungkin kesadaran ya apapun lah yang ada di hatimu saat ini, mungkin Mas Rio bisa menyampaikan. Silahkan Mas. Apa ya, mungkin dimulai dari saya juga nggak nyangka kalau saya ketemu dengan kepala sekolah ibu-ibu ya. Saya sebenarnya susah untuk ngobrol sama orang, tapi beberapa waktu ini saya berbicara tentang pendidikan teknologi ya. Ya mungkin saya bisa share ke teman-teman yang lain. Mungkin kalau kita melihat generasi yang bawah ini mempunyai cara belajar yang berbeda, yang memang berbeda gitu, karena memang saya dari sisi teknologi ini berubah gitu Mbak Nabila. Contoh ya, dulu kita sebut industri 3.0, industri 4.0, Sasyoti 5.0, loh kok ada 3, 4, 5 dan juga sebagainya. Iya, karena teknologinya berubah. Dulu pisau itu adalah teknologi. Orang kok bisa ya membuat besi ini bisa setajam ini, itu teknologi yang dulu dipakai dan dimanfaatkan. Dan sekarang teknologinya adalah komputer dan internet gitu. Teknologi tersebut adalah sebuah alat bantu. Dan saya mungkin lebih cenderung mewakili orang tua gitu. Bagaimana saya melihat anak-anak yang sekarang mulai pakai komputer dan internet ini sebagai alat bantu mereka dalam berkembang ya. Itu kenapa kan saya yang sangat memastikan adalah teknologi ini alat bantu mereka untuk berkembang, untuk mengembangkan hidupnya dia gitu. Nah, dari situ mungkin kita perlu belajar untuk bisa melihat dan mulai terbuka dengan apa yang akan terjadi di depan gitu. Memposisikan kita sebagai orang yang bisa menawarkan ini baik dan ini baik gitu. Tidak ada ini baik dan ini tidak baik, tapi kita bisa ini benar dan ini benar sesuai dengan anak tersebut ini mau larinya kemana di bidang teknologi tersebut. Dan dari situ kita bisa menyiapkan sebuah generasi yang memang bisa aware lebih lagi, tidak hanya menjadi konsumen ya, tapi bisa menjadi
kreator lah, menjadi sebuah orang yang bisa membantu menjawab kebutuhan di sekitarnya gitu. Nah, saya spesifik di bidang pendidikannya seperti itu, Pak. Wow, ini mungkin bisa jadi tantangan terbaru nih untuk para orang tua di luar sana bahwa ayo kita belajar untuk open minded nih, bahwa ada banyak yang mulai masuk ke ranah kita dan kita harus belajar dan terus belajar juga, bukan hanya untuk kita tapi untuk anak-anak kita di kemudian hari gitu ya. Oke. Kalau boleh tanya nih Mas Trio, mungkin ada sobat BMTV yang mulai tertarik juga gitu kan. Gimana nih caranya daftar Sekolah Programming Indonesia? Gimana nih kalau mau tanya-tanya itu kita bisa hubunginya lewat mana nih Mas? Oke, bisa ke website kami di www.sekolahprogrammingindonesia.com. Di situ kita sudah coba share apa itu computational thinking, apa itu programming, kenapa kita harus di sana gitu. Dan di situ juga ada form pendaftaran yang bisa langsung dimasukkan. Ya, semoga bisa menjadi gambaran ya untuk challenge kita untuk mempersiapkan generasi yang untuk di bidang teknologi tadi. Dan di situ ada beberapa karya siswa kita, ada beberapa apa yang sudah dikerjakan gitu. Ya, langsung kunjungin aja. Dan oh ya, mungkin bisa promo ya. Oh boleh dong, boleh. Mungkin untuk tahu lebih detailnya apa itu computational thinking dan STEM, kebetulan saya diminta untuk sharing tentang hal tersebut di Solo. Tapi ya secara online, tapi mungkin bila ada yang tertarik ya bisa bergabung karena terbuka untuk umum, khusus untuk orang tua gitu. Di situ saya diminta untuk bisa sharing sedikit tentang apa yang saya kerjakan melalui teknologi untuk anak-anak di kurikulum yang berbeda gitu. Karena Pak Nadiem yang tadi saya sempat share mau mengubah kurikulum menjadi kurikulum yang memang sesuai dengan perubahan yang terjadi kayak gitu sih Mbak Nadiem. Mbak Nabela. Salah mulu nih nyebutnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi terima kasih Mas Trio karena apa ya? Dengan sedikit sharing ini bisa membuka mata kita semua bahwa teknologi itu tidak sejauh itu gitu dan nggak sesulit itu untuk kita pelajari ya Mas ya. Benar. Karena memang ya mungkin mungkin agak ribet gitu ya. Ini alat apa dan sebagainya itu karena mungkin kita nggak mengenali aja. Kalau kita udah kenal ya kita akan mudah gitu untuk mempelajari, bahkan kita bisa menuangkan kreativitas kita lewat teknologi itu. Terima kasih sekali lagi Mas Trio untuk sharingnya. Ya itu highlightnya. Teknologi tidak di luar jangkauannya, benar-benar. Itu ya saya share juga, tidak di luar jangkauan. Justru kita harus bisa pakai teknologi yang ada di hidup kita. Yes, gitu. Bener banget. Ini luar biasa banget sih. Buka mata kita banget sih. Semoga yang nonton ini juga bisa terbuka nih matanya gitu ya. Bahwa teknologi itu tidak sesulit itu gitu. Dan untuk para orang tua, it's okay untuk kita belajar lagi gitu ya mengenai teknologi ini karena memang perkembangan zaman itu selalu berubah-ubah setiap waktu gitu kan, dan kita harus siap untuk melewatinya gitu. Oke deh, terima kasih Mas Trio yang sudah memberikan waktu luangnya untuk kita berbincang-bincang, ngobrol santai di Ngobrol Penuh Inspirasi. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih untuk Sobat BMTV dimanapun kalian berada yang sudah nonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share video-video yang ada di Berita Mujizat. Dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Dan jangan lupa untuk kunjungi juga websitenya SPI ya, www.sekolahprogrammingindonesia.com. Iya, nanti biar editor tulis, iya kan? Oke. Semoga kita dapat berjumpa lagi Mas Trio dimanapun kita berada, mungkin secara online atau offline gitu kan. Dan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Berita Mujizat TV.